didoakan ya. Amin. Didoakan ya. Ya Pak Ustadz. Kenapa nangis Ibu? Oh terharu. Amin amin. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudaraku masih dikasih izin menyelesaikan materi ini ya. Sekarang materi yang ke pirola liaku. Keempat apa kelima. Sekarang materinya kan saya selalu katakan sistem ya. Jadi nggak boleh dilupakan dan nggak boleh diremehkan. Sistem. Sekarang materi ke-6 ya. Sekarang sistem yang ke-6 saudaraku, memuliakan orang tua sebejat apapun, senajis apapun ya, memuliakan istri, membahagiakan anak gitu kan. Terus apalagi kemarin sedekah menjadi prioritas, bukan sisa lagi tapi prioritas ya. Mati demi sedekah, ada orang mati demi dunia, ada orang mati demi jabatan, ada orang mati demi uang, ada orang mati demi harta. Nah, Anda siap mati demi sedekah kan begitu. Ada orang mati demi cinta, maka Anda siap mati demi sedekah. Terus kemudian apalagi? Nah, itu kan semua sistem, partikel, komponen yang tidak boleh dipisah. Kalau digabung akan menjadi energi yang dahsyat untuk merubah nasibmu. Nah sekarang, ini sistem yang berikutnya. Ingat, salam sistem, amalkan, nggak boleh tidak. Oke, apa Gus yang sekarang? Yang ke-6 ya, kalau saya tidak salah yang ke-6. Anda sudah tahu ini, saya hanya ngunci aja nih. Anda tahu ini. Apa itu? Memuliakan Al-Quran, membaca Al-Quran. Tidak boleh jauh dari Al-Quran. Bahkan tidak boleh satu hari lewat tanpa tidak baca Al-Quran. Terbit matahari, tenggelam matahari, tidak boleh lewat tanpa Al-Quran. Itu Roma Irama itu pernah nyanyi, tapi roman ya. Ya apa itu? Tak sehari pun berlalu tanpa bayanganmu, tak semimpi pun berlalu tanpa dirimu. Gitu kan? Dirubah, tak sehari pun berlalu tanpa Al-Quran. Tak sehari pun, bahkan tak semimpi pun berlalu tanpa apa? Tanpa tidak memuliakan Al-Quran. Harus itu saudaraku. Serius, kalau boleh ngemis saya, please. Ya, kalau saya boleh ngemis saya ngemis. Ayo saya tanya, siapa yang nonton video ini yang satu hari belum ngaji, satu hari belum nyentuh Al-Quran? Siapa? Ayo. Siapa yang 2 hari belum ngaji? Siapa yang 3 hari belum ngaji? Siapa yang 1 minggu belum ngaji? Ayo. Jawab dalam hatimu. Siapa yang 1 bulan belum ngaji? Siapa yang 1 tahun belum ngaji? Ayo. Terus untuk apa Anda hidup? Lapo kon urip kan gitu ya. Untuk apa Anda hidup kalau Anda nggak ngaji, nggak berinteraksi dengan Al-Quran? Untuk apa? Dapat capek, mubazir, hilang berkahnya. Walaupun halal rezekimu, tapi kan kalau Anda jauh dari Al-Quran kan hilang berkahnya. Dan terus untuk apa Anda hidup? Coba renungkan coba. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahkan 50 tahun sekarang umurmu. Kerja keras, banting tulang, peras keringat, peras darah, peras air mata, peras perasaan. Udah kita bahas itu di depan kan. Kaki dibuat kepala, kepala dijadikan kaki, siang diputar jadi malam, malam dijadikan siang. Kerja keras tanpa kenal lelah.
Tapi mana 50 tahun mana? Aura wajahmu nggak ada, redup, sumpek, tambah tua tambah banyak masalah, utang akeh, ekonomi nggak gablek. Kalau orang Jawa ya, orang Jawa bilang ekonomi nggak gablek, semrawut hidupmu. Lalu terus masa 50 tahun begitu Anda jalani hidup ini? Nah berarti, coba saya tanya, jawab dalam hatimu, sadar nggak? Berarti jangan-jangan selama ini Anda jauh dari Al-Quran, Anda tidak memuliakan Al-Quran, Anda tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Serius saya. Mungkin Anda jawab begini dalam hatimu, oh kalau cuma baca Quran aku ya wis seru kan, aku udah paham. Loh kalau paham lakukan. Dan kalau Anda lakukan gak mungkin Anda sesusah ini hidupnya, gak mungkin semenderita ini. Nasibmu, takdirmu kan begitu. Oke, gitu ya saudaraku ya. Jadi sistem yang keenam ini muliakan Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran. Oke, saya kasih penawaran nih. Saya kasih penawaran. 1 hari 1 juz. Ayo. Silahkan diteliti, silahkan diriset, silahkan diobservasi. Ada nggak orang ngaji 1 hari 1 juz hidupnya miskin? Cari. Ada nggak orang ngaji 1 hari 1 juz hidupnya hancur? Cari. Riset silahkan, penelitian silahkan, observasi. Wallahi demi Allah nggak akan ada. Rumus hidup nggak begitu, fisika hidup nggak begitu, gravitasi sunatullah nggak begitu. Ada orang ngaji 1 hari 1 juz, maka yang ada tentram hidupnya, tentram batinnya, lancar rezekinya, berkah penghasilannya, itu yang pasti. Karena Quran itu mukjizat. Quran itu dia bisa hidup, dia bisa merubah. Kalau dibacakan untuk orang yang sudah mati, dia berubah jadi ampunan. Kalau dibacakan untuk orang yang masih hidup, dia berubah jadi vitamin jiwa. Luar biasa. 1 hari 1 juz. Wes ini lek gak percaya. Coba datang ke kuburannya orang tuamu, coba. Orang tuamu sudah meninggal kan? Datang ke kuburannya. Atau kalau nggak datang ke kuburannya, Anda di rumah aja berdoa. Ya Allah, saya niat baca huruf-huruf abjad untuk pahalanya aku persembahkan untuk almarhum bapak dan ibuku. A, B, C, D, E, F, G umpama. Coba datang ke kuburannya bapakmu, Pak. Terimalah doa ini Pak. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J Doto Sawolo Ono Coroko Doto Sawolo misalkan. Ayo saya tanya ini, nyampe nggak pahalanya? Ya Allah, saya niat baca huruf, pahalanya tak hadiahkan bapakku almarhum A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L dan seterusnya. Ono Coroko Doto Sawolo Hong Wilaheng Sekareng Bawono Langgeng misalkan. Atau atau ya apalah, nyampe nggak pahalanya? Jawab. Nggak ada pahalanya. Tapi coba sekarang dirubah. Ya Allah, saya niat baca ayat tak persembahkan untuk orang tua almarhum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus coba. Yasin Ar-Rahman. Nyampe nggak kira-kira pahalanya? Ada nggak pahalanya? Coba jawab. Itu mukjizat. Kalau dibaca untuk orang masih hidup, galau bisa hilang. Oh jangankan dibaca, dipeluk aja tuh. Anda galau ini, peluk Qurannya itu hilang galaumu. Atau kamu hisap, kalau sesak dadamu oksigennya Al-Quran, longgar dadamu itu gak dibaca itu. Sudahlah, siapa yang sudah capek hidup berpura-pura, ini paksa dirimu, install sistem ini. Ya, dobrak kesombonganmu, bunuh egoismu, baca Al-Quran setiap hari. Berat hidup berpura-pura itu, pura-pura kaya padahal miskin, pura-pura soge padahal kere kan, pura-pura senyum padahal ngenes. Sedih hidup begitu itu. Ke dukun, makan menyan, makan kembang, tidur di kuburan, selulup di lautan, selulup di 7 sumur. Apa?
keris, akik, udah buang semua, muliakan Al-Quran. 1 hari 1 juz. Gus Nur, aku gak iso 1 hari 1 juz, gak bisa Gus. Ya wallah alam, apa alasanmu? Kalau Anda bilang sibuk, jujur coba lihat di luar sana, teramat banyak komunitas-komunitas yang rata-rata orang sibuk. Ada kepala cabang, ada kepala dinas, ada pegawai bank. Orang-orang sibuk itu mereka sudah bisa one day one juz. Mereka bikin komunitas 1 hari 1 juz dan mereka bisa. Wallah alam, kalau antum alasan sibuk, wallah alam, 1 hari 1 juz. Di tasmu itu ada Al-Quran kecil gitu loh. Tapi gak apa-apa, saya nggak boleh egois dan saya nggak akan membebani hidupmu dengan materi ini. Oke, kalau memang 1 hari 1 juz Anda nggak mampu, saya turunkan, nggak apa-apa, saya tawar. 1 hari 1 surat. Hari ini surat Al-Fatihah, besok surat Al-Baqarah, besok surat Al-Imran, gitu kan? 1 hari 1 surat, saya turunkan. Kan bisa dicicil, subuh sampai ketemu maghrib. Yang penting 1 hari. 1 hari 1 surat. Pripun? Piye? Bagaimana? Masih mau ditawar? Tak turunkan lagi ya. Sama ini 1 hari 1 surat. Potongan sobluk jus mangga. Luar biasa. Lumayan. Bagian Mike 1 hari 1 juz ternyata ya. Fardu malah. 1 surat. Surat fardu 1 juz. Iya. Mau coba 1 juz itu 1 piro? 1 juz itu kayak 1 surat. Oh iya benar. One day one juz. Satu kalau ayat itu kayak Yasin gitu anak ayat. Nah, ya benar. 1 hari 1 juz. Maksudku tuh sehari 30 juz maksudku. 1 hari 30 juz. Hatam. Ya, oh ya, lali aku berarti ya. 1 hari 1 Quran hatam. Oke, gini. Saya ringankan lagi. Kalau 1 hari 1 surat gak bisa, 1 ain. Apa? 1 qaf. Sak potong lah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Boleh? Wes tak korting wes. Pokoknya ndak boleh libur 1 hari. Pokoknya baca. Jadi habis subuh Yasin, Shadaqallahul azim. Nanti dilanjut habis duhur. Wal Qur'anil hakim, Shadaqallahul azim. Gimana? Masih mau ditawar? Serius Ustaz, serius saudaraku. Enggak boleh. Udah. Jawaban renungkan dengan hatimu sudah. Kira-kira gimana materi ini coba? Coba tinggalkan Quran coba. Udah, saya nggak mau bertele-tele. Coba tinggalkan Quran. Mulai sekarang di rumahmu nggak ada Quran. Mulai sekarang di rumahmu nggak ada aplikasi Quran. Mulai sekarang di rumahmu nggak ada yang baca Quran. Sudah, buktikan 3 bulan aja sudah. Gimana kira-kira? Sumpah. Belantara pikiranmu tandus. Ya, samudra jiwamu kering kerontang kalau nggak ada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatsluna kitaballahi wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirrah wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Surat Fatir. Perhatikan. Kata Allah ini, barang siapa yang baca Quran, sholat, sedekah, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, maka dia sedang berniaga denganku, kata Allah, yang aku jamin tidak akan pernah rugi. Kurang jelas, banyak dalilnya. Barang siapa membaca Quran, dia sedang berniaga. Berniaga itu berdagang, membangun hubungan bilateral sama Allah. Dan aku jamin, kata Allah, dia nggak akan pernah rugi.
Nanti kena ayat wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kena itu ayat itu. Ada rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan nggak masuk akal. Banyak. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa. Bisa jadi obat, bisa jadi rahmat. Quran tidak akan menambah apapun bagi orang yang zalim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasysyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Banyak di Quran itu ada petunjuk yang lurus, ada kabar yang besar, ada pahala yang besar, ada kabar bahagia, ada pahala yang besar bagi orang-orang yang mukmin. Apa? Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Quran itu kalau aku letakkan di gunung, takut gunungnya, kata Allah. Engkau akan lihat gunung itu terpecah belah karena takutnya kepada Allah, karena khusyuknya. Al-Quran itu hidup. Baca. Atau tak kasih penawaran, barangkali satu potong belum bisa mungkin ya. Aku ini profesor Gus, doktor Gus, tidak bisa aku, sibuk aku. Ya sudah, Yasin gitu, tidak bisa ya karena sibuk. Oh ya, mumpung ingat, itu hadisnya ada, riwayat At-Tirmidzi Sahih, barang siapa baca Quran 10 keberkahannya. Bayangkan. Udah nggak usah dibaca, dipegang aja lah. Tak kasih penawaran terakhir ini. Kalau Anda alasan sibuk, oke. Kalau mata dan mulutmu belum bisa interaksi dengan Al-Quran, oke. Nggak usah dibaca, dipegang. Jadi sebelum berangkat ke kantor itu dipegang Qurannya. Anggaplah ini Quran ini, pegang. Assalamualaikum Quran, wis ngono ae wis. Yang penting tanganmu berinteraksi dengan Al-Quran. Mungkin nemen iki rek, kebajut iki lek bajare wong Jawa. Gimana? Mau ditawar? Atau handphonemu yang ngaji wis murotal. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Handphonemu yang ngaji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Gitu. Ya gak apa-apa sih, tapi lek terus-terusan handphonemu sing ngaji ku meni handphonemu sing mlebu swarga iku. Awakmu enggak. Serius temen. Serius. Oke, saya percepat ya, saya closing ya. Baca Al-Quran. Tidak boleh tidak. Install, bangun kebudayaan, bangun sistem, bangun habit di dalam rumah tanggamu. Suami nggak bisa, istri nggak bisa, anak nggak bisa, cari pembantu yang bisa ngaji. Bayar pembantu khusus ngaji. Yang penting di rumahmu ada kumandang Al-Quran. Nggak kuat gaji, adopsi anak yatim. Wis pokoknya cari 1000 cara bagaimana supaya di dalam rumahmu, di dalam kolbumu, di dalam hatimu, di dalam dadamu, di dalam telingamu ada kumandang Al-Quran. Kalau tetap gak bisa, ya sudah, berarti azab. Wis, aku berarti gak bisa ngasih solusi lagi sudah. Selamat menikmati penderitaan yang berkepanjangan. Berarti tak pastikan kamu diazab. Kamu minta ampun sama Allah. Ya Allah, salah apa aku ya Allah? Dosa apa aku ya Allah? Dosa apa sampai kau azab aku seberat ini? Masa sekedar baca Quran satu potong aja nggak bisa? Itu berarti diazab. Oke saudaraku, selamat install sistem, selamat memuliakan Al-Quran. Yuk saya tutup materi ini dengan bersama-sama baca doa khatmul Quran ya. Allahumma rahamna bil Quran. Ayo. Udah, teruskan ya. Bismillah, barakallah, barakallah, barakallah. Salam sistem, salam memuliakan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.